Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sama-sama tepuk tangan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Yes. Ini pujian dari hati kami Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Sebab itu angkat tanganmu. Ku naikkan syukurku, amin. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Kami angkat tangan kami, ku naikkan syukurku, amin. Ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan, haleluya. Kami mau menari bagimu Raja di atas segala raja, haleluya. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini lebih lagi katakan, takkan berhenti. Meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Amin Tuhan. bahwa segala pujian hanya bagimu. Amin. Kau layak Tuhan. Dan kami pagi ini memberikan hati kami bagimu Yesus. Ya Yesus, rahmati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku.
syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Dengan segenap hatimu katakan, selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kau baik bagi kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami memberikan hati kami bagimu Yesus. Berkaryalah dalam hati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang mengasihi Dia katakan amin. Haleluya. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk semua kita dimanapun kita berada. Dan saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk semua kita yang sedang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Saudara-saudara terkasih, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga Dia membawa kita dalam anugerah-Nya. Dia mengizinkan kita untuk memasuki bulan yang baru pada tahun ini. Memang meskipun kesukaran belum berlalu, tapi kita percaya bahwa di tengah-tengah kesukaran yang kita alami, Tuhan akan menyatakan anugerah, kasih setia, dan penyertaannya dalam seluruh kehidupan kita. Nah saudara-saudara, kita ini sementara sedang hidup di dalam sebuah era yang baru. Era yang selama ini tidak pernah kita pikirkan akan terjadi, tetapi terjadi. Era yang suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita harus menerimanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya sebagai orang percaya kita menyambut era yang baru ini? Era yang disebut dengan new normal, yaitu sebuah kenormalan yang baru yang harus kita terima, di mana kita diminta hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Saudara, kita akan belajar bagaimana sebagai orang percaya kita bisa menghadapi masa yang baru ini. Kita harus belajar untuk mempersiapkan diri dengan caranya Tuhan, dengan cara pandang Tuhan. Dan kita akan belajar dari pengalaman kehidupan Yosua memimpin kehidupan orang Israel. Saudara-saudara, new normal bukan sesuatu yang baru, saudara-saudara. Di dalam Alkitab, di bawah kepemimpinan daripada Yosua, orang Israel menghadapi sebuah new normal yang baru, saudara-saudara. Di mana terjadi perubahan yang sangat-sangat besar antara ketika mereka hidup di padang gurun dan ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Pola kehidupan yang berbeda, cara kehidupan yang berbeda. Dan Tuhan mengajar orang Israel supaya ketika mereka memasuki new normal, era yang baru, mereka menyikapinya dengan pola kehidupan yang baru. Sebagai contoh saudara-saudara, bahwa ketika mereka di padang gurun, mereka hidup dengan pola nomaden, berpindah-pindah tempat. Tetapi sekarang ketika mereka memasuki tanah Kanaan, mereka harus belajar bagaimana caranya hidup menetap, permanen. Jadi ada begitu banyak perubahan yang harus mereka pelajari. Dan Tuhan melatih mereka. Tuhan menginginkan mereka memiliki sikap. Dengan sikap tersebut mereka mampu melewati semua tantangan yang ada di depan mereka. Saudara, ada 4 sikap. Dan minggu yang pertama ini kita akan belajar sikap yang pertama, yaitu sikap visioner. Nah, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian.
hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan sikap visioner. Yang pertama, saudara-saudara, sikap visioner adalah melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan melampaui masa lalu. Kalau kita membaca ayat yang pertama, Tuhan berkata demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara-saudara, ketika Tuhan menyampaikan firman ini, Tuhan ingin agar Yosua mampu memandang kepada masa depan. Dia berkata, hambaku Musa telah mati. Siapakah Musa? Seorang pemimpin yang besar di mana Tuhan menyertai dia dengan segala tanda-tanda yang ajaib. Dan tidak ada nabi yang bisa menyamai Nabi Musa dalam hal mujizat yang sangat luar biasa. Dan tentu saja orang Israel ketika mereka dipimpin oleh Musa, mereka melihat seorang pemimpin yang luar biasa. Lalu ketika Musa sudah meninggalkan mereka, tentunya ini menjadi pertanyaan bagi semua orang Israel. Apakah pengganti daripada Musa yaitu Yosua mampu untuk memimpin mereka? Artinya saudara-saudara, kalau orang Israel itu mereka terpaku pada masa lalu mereka, maka mereka tidak akan mampu untuk melihat masa depan. Itu sebabnya Tuhan berkata, Yosua, persiapkan dirimu, pandanglah masa depan, karena periode daripada Musa sudah selesai. Segala kehebatan pekerjaan daripada Musa telah selesai. Dan sekarang adalah masa dan waktu daripada Yosua dan semua orang Israel untuk melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Mereka memandang ke depan, mereka melihat tanah yang baru, tanah Kanaan sebagai tempat di mana Tuhan telah menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, di masa depan Tuhan menyediakan kepastian kepada mereka. Tuhan berkata bahwa engkau harus menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel ini. Saudara, dari pihak Tuhan, dia menjanjikan sebuah masa depan yang pasti, di mana Tuhan berkata bahwa tanah Kanaan pasti akan kuberikan kepada engkau. Jadi Tuhan menginginkan supaya semua orang Israel dan Yosua mereka melupakan apa yang di belakang mereka dan kemudian mereka melihat ke depan pada masa depan yang ada di depan mereka. Saya percaya saudara-saudara bahwa ketika kita ini melihat di depan kita dengan penuh pengharapan, maka pada saat itulah kita akan menjadi orang-orang yang berhasil melewati masa-masa kesukaran yang ada. Dan itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, bukan karena situasi yang kita hadapi, bukan karena pergumulan yang kita hadapi, tetapi karena janji Tuhan, sebagaimana Tuhan berjanji kepada orang Israel, aku akan memberikan tanah Kanaan kepadamu, sebuah kepastian saudara-saudara. Dan bukankah di dalam Tuhan, Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sehingga meskipun kita belum melihatnya dengan mata lahiriah kita, maka kita harus melihatnya dengan mata iman kita, yaitu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan tahun 2019 adalah tahun yang penuh dengan berkat. Tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan kesukaran. Saudara, itu adalah realita. Tetapi sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk melihat bahwa tahun 2020 juga ada masa depan yang penuh dengan pengharapan, melampaui masa lalu yang sudah kita lewati. Bersama dengan Tuhan, kita pasti mampu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hidup visioner?
yaitu mampu melihat peluang di balik tantangan. Kita membaca ayat yang ketiga. Di sana dikatakan demikian, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara-saudara, ini janji yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua. Tuhan mengatakan bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh kakimu akan kuberikan kepada engkau. Saudara-saudara, kalau seandainya kita ada di posisi Yosua, apa yang akan kita lakukan? Saya percaya saudara-saudara, kita akan melihat peluang yang begitu besar di balik tantangan yang ada. Karena tantangan memang akan selalu ada, tetapi saudara-saudara, bukankah janji Tuhan, Dia memberikan otoritas kepada kita, bahwa setiap kali kita melangkahkan kaki kita, kemanapun kita pergi melangkah, maka jaminan Tuhan, tempat itu akan menjadi milik kita. Peluang yang sangat besar. Orang yang visioner adalah orang yang mampu melihat peluang. Ketika orang melihat hanya sekedar masalah, kita mampu melihat ada peluang di baliknya. Saudara, masa-masa yang sukar pada hari ini, janganlah kita hanya melihat sisi negatifnya, saudara-saudara. Pada waktu kita belajar bergantung kepada Tuhan, hidup sebagai orang yang memiliki visi, visioner, maka kita diajak untuk melihat peluang di balik segala tantangan yang ada. Sebagai contoh yang sederhana, saudara-saudara, mungkin Bapak Ibu masih ingat dengan cerita tentang dua salesman yang disuruh pergi menjual sisir di sebuah biara Shaolin, saudara-saudara. Dua orang salesman. Kepada mereka diberikan waktu 2 minggu. Orang yang pertama pulang dengan tangan hampa. Dia mengatakan, saya tidak mampu menjual sisir di biara Shaolin. Karena semua biksu yang ada di sana, tentu saja kita tahu, semuanya berkepala pelontos, saudara-saudara, botak. Bagaimana mungkin saya bisa menjual sisir kepada orang yang pelontos kepalanya? Itu orang yang pertama. Bagaimana dengan orang kedua? 2 minggu kemudian dia mengirim kabar dan mengatakan, tolong kirimkan 1000 sisir. Saya kehabisan sisir, saya akan menjual lebih banyak sisir. Mengapa? Karena semua orang di sini memiliki kepala yang pelontos. Bosnya bertanya, bagaimana caranya kamu bisa menjual sisir? Dia mengatakan, saya tidak menjual sisir kepada semua biksu. Tapi saya menemui kepala biksu. Lalu saya mengatakan bahwa meskipun semua biksu tidak membutuhkan sisir, tetapi sisir ini bisa diberikan sebagai hadiah kepada para pengunjung yang begitu banyak yang selalu datang setiap tahunnya. Dan dia berhasil, saudara-saudara. Orang yang kedua dan orang yang pertama, mereka melihat masalah yang sama. Tetapi orang yang kedua, dia bukan hanya melihat masalah, tetapi dia melihat ada peluang, ada kesempatan di balik masalah tersebut. Saudara-saudari, mari kita renungkan sejenak. Dalam masa-masa yang sukar ini, apakah kita melihat masalah? Atau kita mau membawa diri kita bukan hanya melihat masalah, tapi melihat peluang, berpikir secara kreatif, kira-kira apa yang kita bisa lakukan sehingga kita bisa melihat peluang di semua kesukaran yang ada. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dalam firman-Nya Dia berkata, hendaklah kita sebagai orang percaya mempergunakan semua kesempatan yang ada. Mari saya mengajak kita untuk membaca ayat tersebut. Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus, mereka harus mampu mempergunakan waktu yang ada. Saudara, waktu menggunakan kata kairos. Dan kairos itu berbeda dengan kronos. Kronos adalah waktu yang berjalan seperti biasa. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Waktu yang berjalan sebagaimana seharusnya. Tetapi saudara-saudara, kairos itu adalah kesempatan, peluang. Dan Tuhan menginginkan kita ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita bukan hanya sekedar menjalani waktu yang ada. Tetapi kita bisa melihat peluang, dan ketika kita melihat peluang tersebut, kita bisa mempergunakannya.
mempergunakan setiap kesempatan yang ada. Melihat peluang, pergunakan. Saya percaya saudara-saudara, hanya orang-orang yang mau belajar untuk melihat peluang di dalam kesukaran yang ada, mereka akan mampu menjalani masa-masa yang sukar. Baik, sekarang kita melihat poin yang ketiga, sikap visioner, yaitu mampu melihat kemenangan di balik kesukaran yang ada. Kalau kita membaca ayat yang kelima bagian B, di sana dikatakan demikian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Jadi saudara, Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa tidak ada musuh yang mampu melawan daripada Yosua. Artinya saudara-saudara, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan kepada Yosua. Bukankah ini janji yang luar biasa? Ketika kita menghadapi begitu banyak musuh dan kesukaran, Tuhan berkata kepada setiap kita, kita pasti akan mengalami kemenangan. Dan inilah janji yang diberikan kepada semua kita sebagai orang percaya. Saudara, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia mengalahkan kuasa maut. Itu adalah musuh yang terakhir yang dikalahkan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan bangkit daripada kematian, dia memberikan janji kepada setiap kita. Maut telah dikalahkan oleh Tuhan. Kuasa maut telah dihancurkan. Dan oleh karena itu dia memberikan hidup yang penuh dengan kemenangan kepada setiap kita. Mental pemenang adalah mental orang yang tidak mudah menyerah sebesar apapun kesukaran yang dihadapi. Orang yang kalah ketika melihat kesukaran di depan, mundur, menyerah. Mereka hidup tanpa memiliki pengharapan. Tetapi saya percaya saudara-saudara, semua kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diberikan kemenangan oleh Tuhan dalam segala situasi yang kita hadapi. Jangan menyerah, jangan mundur. Tuhan pasti akan menolong kita dan memberikan kemenangan kepada setiap kita. Poin yang keempat, bagaimana sikap seorang visioner, yaitu mampu melihat penyertaan Tuhan di tengah-tengah segala kesukaran yang ada. Kalau kita membaca ayat yang kelima bagian yang ke B, di sana dikatakan demikian. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ini janji yang luar biasa. Tuhan mengatakan kepada Yosua bahwa Tuhan pasti akan menyertai dia. Sama seperti dia menyertai Musa. Dan bukankah ini janji yang diberikan kepada setiap kita? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengatakan, aku akan mengutus Roh Kudus kepada setiap kita, dan Roh Kudus inilah yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudara, saya mau katakan, kesukaran boleh terjadi, pergumulan yang besar boleh terjadi dalam kehidupan kita, tetapi satu hal yang Tuhan janjikan, dia pasti akan menyertai kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika kita melihat masalah, percayalah, Tuhan ada menyertai kita. Pada waktu kita menghadapi pergumulan yang besar, percayalah dengan iman, Tuhan menyertai kita. Dan ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak akan pernah berdiam diri, saudara-saudara. Dia pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam kehidupan kita. Kita perlu percaya kepada Tuhan, kita perlu beriman kepada Tuhan, dan pegang janji Tuhan. Yosua memiliki banyak pengalaman bagaimana Tuhan menyertai seluruh kehidupannya. Kita mungkin masih ingat dengan bagaimana Musa menyuruh Yosua dan 11 orang lainnya untuk mengintai. Dan ketika 10 orang pulang, mereka memberikan kabar yang tidak baik. Lalu Yosua tampil dengan mengatakan bahwa memang ada begitu banyak musuh di tanah tersebut. Tetapi kalau Tuhan menyertai kita, maka kita pasti akan mengalami kemenangan. Saudara, dia berpegang kepada janji Tuhan. Saudara, pada waktu kita berpegang kepada janji Tuhan, bukan berarti masalah kita langsung selesai dan beres. Kita menghadapi masalah. Tetapi pada waktu kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyertai kita, maka kita akan memiliki kemampuan yang lebih untuk menghadapi masalah tersebut. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam masa-masa yang sukar ini, kita perlu membangun iman kita. Kita perlu membangun kepercayaan kita. Sehingga pada waktu kita percaya bahwa Allah menyertai kita, kita pasti mampu untuk menghadapi semua kesukaran yang sementara sedang kita hadapi. Saudara-saudari, itulah 4 makna dari hidup visioner. Yaitu yang pertama, mampu melihat masa depan melampaui masa lalu kita.
Yang kedua adalah mampu melihat peluang di tengah-tengah kesukaran yang ada. Yang ketiga adalah kita mampu melihat kemenangan di tengah kesukaran yang ada. Dan yang keempat yaitu mampu melihat penyertaan Tuhan di tengah pergumulan kita. 4 makna sikap hidup yang visioner inilah yang akan memampukan kita melewati masa-masa yang sukar. Visioner, melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Melihat dunia bukan dengan melihat secara jasmani, tetapi melihat dengan mata iman. Melihat melampaui segala kesukaran yang sementara sedang kita hadapi. Kita perlu bergantung kepada Tuhan, sehingga dengan demikian maka Tuhan akan membawa kita untuk melihat jauh ke depan, melampaui segala kesukaran dan pergumulan yang kita hadapi. Kita percaya saudara-saudara, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Jikalau Tuhan menyertai Yosua dan menyertai orang Israel, maka pada hari ini pun Tuhan akan senantiasa menyertai kita, melewati semua pergumulan yang ada dan memberikan kemenangan serta masa depan yang penuh pengharapan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Sama-sama kita katakan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kami alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, amin. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Kau adakan, Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sekali lagi kita katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu Bapa, anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu Yesus. Sebab tiada Allah yang seperti Engkau Yesus. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu.
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mengajak kita, mari kita persiapkan hati kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, Tuhan masih memberikan hari yang baru untuk kami nikmati. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa kalaupun Tuhan mengizinkan kami melewati masa-masa yang sukar, tapi Tuhan akan hadir dan menyertai kami. Kuasa-Mu akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa secara khusus untuk semua umat-Mu dimanapun kami berada. Ya Tuhan Yesus, biarlah kiranya kemurahan tangan Tuhan, penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan itu senantiasa menyertai kami. Hikmat yang daripada Roh Kudus Engkau berikan dalam kehidupan setiap kami. Engkau Allah yang melihat, Engkau Allah yang mengetahui semua pergumulan daripada umat-Mu. Maka biarlah kiranya tangan Tuhan itu Engkau nyatakan bagi setiap kami. Kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan Tuhan memberikan pengharapan dan sukacita yang baru dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa untuk kondisi daripada bangsa kami, menghadapi new normal yang baru. Tuhan berikan hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan semua kementerian yang ada. Ya Tuhan, tuntunlah mereka, tuntun para pemimpin kami, sehingga dengan hikmat yang daripada Tuhan boleh memimpin seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati kehidupan yang adil, yang makmur di dalam Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, demikian pula dengan kota kami ini ya Tuhan. Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa Engkau nyatakan, bahkan bagi semua umat-Mu yang ada di kota ini, ya Tuhan Yesus, biar belas kasihan Tuhan dan pertolongan Tuhan senantiasa Engkau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami terima berkat-Mu hanya dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semua kita. Shalom.